Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Usus Sulastri dengan NIM 202400800801, mahasiswa Universitas Nusa Putra. Pada video ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu oleh Ibu Salix Maris, STPMM. Sesuai dengan pertanyaan, saya memilih opsi A yaitu pendekatan Blue Ocean Strategy. Studi kasus yang saya angkat adalah PT Campina Ice Cream Industry Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di industri es krim nasional. Dalam analisis ini, saya akan membahas kondisi nilai Campina sebelum inovasi di tengah persaingan ketat industri es krim. Peluang diferensiasi melalui kerangka Eliminate, Reduce, Rise, and Create. Peta utilitas pembeli, analisis non-pelanggan, serta kesimpulan mengenai kelebihan dan kelemahan dan potensi penerapan strategi Blue Ocean secara luas. Untuk slide pertama, yaitu kondisi nilai sebelum inovasi. Sebelum menerapkan pendekatan Blue Ocean strategi, nilai yang ditawarkan oleh PT Campina Ice Industry Tbk berada dalam kondisi persaingan yang ketat atau Red Ocean di industri es krim Indonesia. Nilai utama yang dianggap penting oleh pelanggan yaitu yang pertama adalah harga es krim. Harga menjadi pertimbangan utama konsumen karena banyak pilihan produk sejenis di pasaran. Yang kedua ada rasa dan variasi produk. Konsumen cenderung memilih es krim dengan rasa yang familiar dan banyak pilihan. Yang ketiga adalah kemasan. Kemasan berperan menarik perhatian terutama untuk anak-anak dan remaja. Yang keempat adalah ketersediaan produk di lokasi penjualan. Produk harus mudah ditemukan agar konsumen tidak beralih ke merek lain. Yang terakhir, yang kelima adalah brand awareness dan top of mind. Merek yang sering diingat dan dilihat akan lebih dipilih oleh konsumen. Pesaing utama seperti Walls, Ice, dan Diamond menyediakan nilai serupa dengan fokus pada variasi rasa dan bentuk es krim, promosi besar-besaran atau above the line seperti iklan di televisi, persaingan harga, dan penetrasi distribusi luas. Akibatnya, produk es krim menjadi tidak terdiferensiasi secara signifikan, sehingga persaingan lebih menitik beratkan pada harga dan promosi yang menekankan margin keuntungan Campina. Untuk slide selanjutnya, yaitu peluang diferensiasi. Yang pertama adalah eliminate atau yang dihilangkan. Tidak ada faktor inti yang dihilangkan karena rasa dan variasi merupakan elemen esensial dalam industri es krim. Rasa dan variasi adalah inti produk es krim sehingga tidak dapat dihapus. Yang kedua ada reduce atau dikurangi. Pemasaran konvensional above the line seperti iklan TV dan media cetak karena segmen muda lebih aktif di media digital. Strategi promosi dialihkan agar lebih efektif menjangkau generasi muda. Untuk slide selanjutnya yaitu rise atau ditingkatkan. Yang pertama ada kemasan produk atau desain lebih menarik dan fungsional, misalnya tambahan tisu. Hal ini dapat memberikan kenyamanan dan nilai tambah bagi konsumen. Yang kedua, ada rasa dan variasi es krim. Untuk mempertahankan daya tarik utama produk. Yang ketiga, yaitu ketersediaan produk di lokasi strategis yang memudahkan konsumen menemukan produk Campina. Yang keempat, ada top of mind brand untuk meningkatkan ingatan konsumen terhadap merek Campina. Yang terakhir, yaitu harga premium dan yang sepadan dengan kualitas produk. Harga mencerminkan kualitas dan pengalaman produk. Untuk slide selanjutnya, yaitu create atau diciptakan. Pengalaman baru mengonsumsi es krim, misalnya sensasi hangat, seperti es krim 0 kalori, produk khusus segmen tertentu, seperti es krim untuk lansia. Nah, strategi ini membuka ruang pasar baru yang belum digarap oleh para pesaing. Untuk slide selanjutnya, yaitu peta utilitas pembeli atau buyer utility map. Masalah utama yang belum terselesaikan
di pasar es krim adalah yang pertama, es krim dianggap hanya cocok dikonsumsi saat cuaca panas. Yang kedua, kekhawatiran terhadap kandungan gula dan kalori. Yang ketiga, kurangnya inovasi pengalaman konsumsi. Dan yang terakhir, yang keempat, produk belum menyasar segmen khusus seperti lansia atau konsumen sadar kesehatan. Melalui inovasi nilai, Campina berupaya meningkatkan utilitas pembeli dengan menawarkan fungsi emosional dan fungsional baru, bukan sekedar rasa. Untuk slide selanjutnya, yaitu non-pelanggan atau non-customers. Kelompok non-pelanggan potensial yang dapat dijangkau oleh Campina meliputi yang pertama, konsumen yang sadar kesehatan yang menghindari es krim karena kalori. Yang kedua, ada lansia yang jarang mengonsumsi es krim. Yang ketiga, konsumen yang bosan dengan produk es krim konvensional. Yang terakhir, yang keempat, masyarakat yang tidak membeli es krim karena alasan cuaca atau kesehatan. Nah, Blue Ocean strategi ini memungkinkan Campina mengonversi non-pelanggan ini menjadi pelanggan baru melalui penciptaan nilai yang inovatif. Untuk slide selanjutnya, yaitu kesimpulan yang dimana ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan ini diantaranya yaitu yang pertama, membuka ruang pasar baru yang belum diperbutkan oleh pesaing. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada persaingan harga. Yang ketiga, memperluas segmen pasar atau hold conscientious dan lansia. Dan yang terakhir, meningkatkan diferensiasi merek Campina. Nah, adapun kelemahannya. Kelemahannya yaitu yang pertama, ada risiko penerimaan pasar terhadap inovasi baru. Yang kedua, biaya riset dan pengembangan produk. Yang ketiga, adalah tantangan menjaga keberlanjutan keunggulan inovasi. Untuk slide selanjutnya, yaitu potensi penerapan luas. Strategi Blue Ocean pada Campina sangat berpotensi diterapkan secara luas karena didukung oleh yang pertama adalah kekuatan merek nasional, yang kedua jaringan distribusi yang besar, dan yang terakhir kapabilitas inovasi produk. Nah, jika dijalankan secara konsisten, strategi ini dapat menjadikan Campina sebagai pelopor kategori baru di industri es krim Indonesia, bukan sekedar mengikut pasar. Oke, untuk slide selanjutnya, yaitu sumber yang saya ambil dari Sasongko tahun 2022, yaitu Es Krim Industry. Selanjutnya, demikianlah pemaparan analisis saya mengenai penerapan Blue Ocean strategi pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk sebagai bagian dari tugas manajemen perubahan. Melalui strategi ini, Campina tidak hanya berfokus pada persaingan harga dan produk konvensional, tetapi berupaya menciptakan ruang pasar baru dengan inovasi nilai yang menjawab kebutuhan segmen yang belum tergarap, seperti konsumen sadar kesehatan dan lansia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Blue Ocean strategi memiliki potensi yang besar untuk mendukung keberhasilan perubahan organisasi. Meskipun tetap memiliki tantangan dalam penerimaan pasar dan keberlanjutan inovasi. Saya berharap analisis ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat terkait penerapan strategi inovasi dalam mata kuliah manajemen perubahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.